Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampailah di sebuah puncak, di mana puncak ini berada di dataran tinggi antara 800 sampai 1000 km dari permukaan laut. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 orang rekan saya, yang mana beliau sudah sampai puncak terlebih dahulu untuk meninjau lokasi. Kita bisa lihat di sana sudah mulai tampak sosok-sosok manusia, yang mana di mana-mana di sini adalah rerumputan padang sabana dan pohon-pohon pinus. Kita bisa lihat di sana. Nah, itu adalah prosesi untuk kita assalamualaikum kepada penunggu di sini. Di sini ada mas seseorang dari Bandar. Nah, ini dia sedang pegang HP, dan ini adalah Mas Lawan. Mas Lawan tersendiri ini adalah orang dari Kabupaten Surjo, dan kita lihat yang jongkok di sana tidak tahu sedang apa, menghajat atau membuat hajat, yang berdoa. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah sebuah Konsowati, karena di sini adalah sebuah pegunungan yang sangat deras airnya, di mana di setiap lempongnya tersedia air. Kita bisa lihat di sini, ini biasa dibuat untuk camping. Nah, tujuannya kenapa harus camping di sini? Kita harus menyatu sama alam. Nah, lihat pepohonan yang sangat rindang di sini, tumbuhan-tumbuhan yang masih alami ini, yang sangat jarang dijumpai di kota. Ini adalah tumbuhan, kalau di daerah bawah ini namanya pakis, tapi kalau di sini belum tahu saya namanya apa. Kemudian ini adalah pohon besar yang tumbuh sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Ini juga ada pohon yang sering kita jumpai di bawah, itu pohon pisang. Pohon pisang di sini tinggi sekali, tapi tidak tahu buahnya seperti apa. Kemudian ini adalah pohon, ini biasa berbunga, ini namanya tidak tahu. Biasanya bunganya indah, putih, panjang. Dan kita bisa lihat di sini adalah tumbuhan yang biasa tumbuh di makam. Ini namanya nyangko. Kalau tidak nyangko itu namanya endong, ya. Benar sekali, namanya endong. Kemudian untuk melengkapi pendakian kali ini, kita akan langsung berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang memang ahli sekali dalam pendakian. Kita sebut saja namanya dengan nama samaran Mas Bro gitu. Gimana Mas Bro pendapat Anda tentang pendakian kali ini? Luar biasa. Cuman luar biasa. Terima kasih. Kemudian kita langsung ke narasumber utama, yaitu Bapak Ahmad Sodikin SHM HUM. Kita sedikit berbincang-bincang. Menurut Bapak gimana pendakian kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendakian kali ini cukup melelahkan karena saya sendiri lama tidak melaksanakan pendakian. Dulu memang pernah itu ke Sindoro, ya biasa-biasa saja karena itu sudah terbiasa. Kalau untuk kali ini karena sudah lama, sungguh melelahkan. Menurut Anda Sindoro sama sini itu indah mana? Indah sini. Ya. Menurut kalau Anda mengambil tema pendakian kali ini apa? Kalau saya pribadi mengambil pendakian ini
apa sudah karang sendiri aja ya. Oh iya iya, karang sendiri. Itu sebuah tema yang sangat bagus. Iya, Temanya adalah karang sendiri. Ya. Anda bisa memperkenalkan ini Mas siapa? Ini namanya Mas Muhammad Rizky dari PAT Iklim BPNU Kecamatan Banjar. Oh iya, oke Mas. Menurut Anda gimana pendakian hari ini? Sangat menyenangkan sekali. Oh, menyenangkan sekali. Oh, seperti itu ya. Tampaknya cuaca sudah mulai cerah. Kita bisa lihat pepohonan-pepohonan yang mulai disinari oleh matahari. Kita bisa lihat pohon-pohon yang memang sudah tumbuh sejak puluhan ratus tahun yang lalu. Kalau menurut mereka adalah senang, kalau menurut saya adalah pekok. Saya pekok sekali sampai ke sini. Selanjutnya, untuk melengkapi pendakian pada pagi hari ini tentunya kita akan melaksanakan sebuah prosesi di mana untuk mengisi perut yang lapar. Kita mengambil tempat dulu yang cukup signifikan dan terutama mumpuni untuk kita melakukan prosesi itu. Di mana? Oke, di sini. Kenapa Anda harus memilih di situ? Karena kita bisa melihat pemandangan dari atas sampai bawah. Kalau kita nanti melaksanakan prosesi bakar-bakarannya di Curug, ya. di sana itu pemandangannya Cupet gitu ya? Ya. Cupet, bahasa baru itu cupet. Memang di sini secara geografis sangat cocok untuk melakukan suatu prosesi di mana getaran suhu di sini sekitar 30 derajat Celcius dan panasnya cukup untuk kita melakukan kehangatan. Sayang sekali tadinya pada pendakian ini akan dilaksanakan oleh 150 orang karena hari ini adalah hari buruh nasional bahkan internasional, jadi yang datang cuma 4 sebagai perwakilan per provinsi. Dan dari negara Kosoko 1, tepatnya di Kecamatan Surjo, Kabupaten Bawang, Provinsi Jawa Selatan, negara bagian timur di Amerika Utara. Ini saya khusus mendatangkan tersendiri, saya jemput menggunakan MH370 yang sudah ketemu. Dan boleh, ini kalau misalkan mau dimulai terlebih dahulu, saya akan mengambil gambar terlebih dahulu. Nah, ini adalah bahan-bahan di mana kita akan melakukan suatu prosesi. Nah, ini kita bisa lihat ini makanan, sedikit makanan sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah Allah karuniakan. Dan untuk melengkapinya kita akan menggelar sebuah karpet. Matras. Nah, ini matras. Kalau di tempat saya namanya karpet. Tidak tahu matras itu bahasa dari mana. Nah, ini matrasnya kenapa kita ambil hitam? Karena warna hitam itu adalah lambang dari sebuah keberanian dalam kebenaran dan penuh dinamika. Ini hitam. Hitam itu berani karena benar dan penuh dinamika seperti itu. Nah, prosesnya yang pertama kita harus menggelar sebuah arang. Nanti jangan salah, arang ini bisa diinjak-injak. Hati-hati, ini sangat bahaya dan don't try at home. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah berusaha sepenuh hati dan profesional. Dan yang sangat penting adalah prosesi ini dilakukan dengan sepenuh hati, dengan mengambil tema tadi. Temanya adalah Karang Dewek. Karang Dewek ini berasal dari bahasa Amerika Latin yang sebenarnya artinya adalah sebuah rasa syukur terhadap karunia Allah. Nah, setelah abu atau arang ini disebar, kemudian kita ambil sebuah api. Nah, ini ada sebuah air yang sudah diberi doa oleh tokoh masyarakat di desa di Dukuh Ngelak, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Nah, air ini memang airnya sebenarnya jernih karena mungkin sudah dikontaminasi oleh alam, kemudian menyatu dengan roh-roh yang ada di sini, warnanya berubah menjadi keungu-unguan. Nah, setelah
setelah disiram nanti akan dilakukan sebuah sedikit doa. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata menjadi sebuah api, dan apinya memang tidak kelihatan, tapi sangat jelas sekali hangatnya terasa. Oh ya betul. Setelah itu ada sebuah lagi, ini penting dalam sebuah pendakian, kita harus menyawiskan, istilahnya prepare. Itu sebuah kipas. Gunanya apabila nanti kita kepanasan, kita buat kipas-kipas. Tapi di lain itu ada satu hal yang terpenting ketika kita melakukan pembakaran, yaitu untuk ngipasi arang biar cepat menjadi sebuah bara. Itu istilahnya. Memang desain dari kipasnya memang desain khusus, yaitu sebuah batik, di mana batik itu melambangkan dari instrumen-instrumen yang ada di dunia. Nah, di sini di sisi baliknya memang kita buat dari jerami. Jerami itu kita pipihkan, kemudian dikeringkan, dan nantinya berbentuk seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sana ada seseorang yang saya jemput dari Amerika, sedang mengambil sebuah ranting. Amerika kan? Tadi saya jemput dari Amerika di desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Amerika Utara kan? Itu. Nah, itu membuat sebuah dahan yang nantinya kita bisa buat sesuatu yang bisa kita pakai semaksimal mungkin. Nah, di sana kita bisa lihat sebuah hamparan tanah yang luas, yang dimana ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu dulunya apakah malaikat yang memaculi ini semua atau Allah gimana. Yang terpenting Allah membuat ini dengan kuasa kodrat Dia sendiri tanpa bantuan siapapun. Cuman di situ ada beberapa malaikat yang diutus untuk menjaga. Sebenarnya proses terbentuknya bumi ini kalau secara geografi memang begitu jelimet, tapi secara Islam Allah semua. Jadi mohon maaf bagi agama lain yang selalu ribet dengan pembahasan mengenai bumi. Kami hanya mengenal bumi itu ciptaan Allah. Terima kasih. Segini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.